Beliau secara singkatnya bisa dituturkan, wajah beliau selalu tampak bersinar, selalu cerah, seperti ada nur. Sehingga beliau itu kalau sudah memberikan uraian pengajian habis sembahyang subuh itu biasanya. Sekarang kan ada kuliah subuh itu asalnya itu. Nabi itu kalau mengajar biasanya habis subuh. Di subuh terus memberikan ajaran. Itu digambarkan dalam hadis-hadis. Sahabat itu kalau yang dengarkan Nabi sedang memberikan uraian, apa khutbah, apa pengajian, ka'anna ala ru'usihim tuyur. Seolah-olah di atas kepalanya hadirin itu ada burungnya, takut lepas jadi menang. Ambaan itu kuatirnya itu dari apa itu tunduknya. Tidak ada yang berani memandang kepada Nabi dalam arti menentang dengan mata. Sekalipun, nah jadi meripatnya itu seolah-olah ada nur, ada cahaya. Ini saya kesimpulkan, melangkahnya panjang-panjang tetapi jalannya tenang. Sekatan berjalan seolah-olah turun dari ketinggian. Pandangannya menunduk, lebih banyak memandang ke tanah daripada memandang ke langit. Pandangannya lebih banyak bersifat sepintas selalu. Sering berjalan di belakang sahabat-sahabatnya, tidak harus di muka. Beliau sering sahabatnya suruh berjalan dulu, beliau di belakangnya. Selalu beliau mendahului salam orang yang berseru. Mesti disi Assalamualaikum. Ya, mungkin supaya orang tidak segan ya, tidak singkat. Beliau selalu prihatin, tak pernah berhenti berpikir, tak pernah beristirahat. Banyak berdiam diri, tidak bicara kecuali seperlunya. Setiap bicara mesti dimulai Bismillah. Kalau bicara biasanya diulangi 3 kali supaya difahami benar-benar. Kata-katanya tegas, tidak berkelebihan dan tidak berkekurangan. Beliau dikaruniai kata-kata yang padat, penuh mengandung hikmat, tidak kaku tetapi tidak pula remeh. Sangat menghargai nikmat betapapun kecilnya. Tidak pernah mencela sesuatu, termasuk makanan atau masakan istrinya. Tidak pernah mencela. Tetapi terhadap makanan yang tidak disukai ya tidak dimakan gitu saja. Tidak cukup enak, enggak. Jadi beliau tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah beliau dipusingkan oleh urusan duniawi dengan segala sangkut pautnya. Apabila ada kebenaran dilanggar, tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi kemarahannya. Ini ciri beliau. Kalau diri pribadinya diilok-ilok orang atau disalahi, beliaulah orang yang paling pemaaf. Itu selama di Mekah dibuktikan, dicungkrak-cungkrak oleh anak-anak itu. Lalu ada itu debu, disaur-saur, diam aja lagi. Tidak pernah membalas. Tapi kalau sudah keadilan, kebenaran, agama Allah diremehkan atau dilanggar, dikatakan merah pada muka beliau itu, sampai dikatakan urat lehernya itu kelihatan apa sih? Berdenyut. Kelihatan. Jadi kalau belum marah itu ada kemarahan untuk membela kebenaran dan agama, tidak untuk membela diri pribadinya. Kalau sedang marah, tandanya yaitu beliau berpaling dan melengok. Kalau gembira, beliau memejamkan mata. Itu tandanya gembira Nabi. Kalau sudah sampai menutup matanya. Tawanya banyak kali hanya tersenyum. Kalau berkata-kata tampak agung. Dan kalau berdiam diri tampak berwibawa. Paling indah dan simpatik kelihatannya. Wajahnya pun paling tampan dan gagah. Paling dermawan. Paling ringan hati. Senang memberi seperti tak pernah khawatir kekurangan.
tidak pernah dimintai sesuatu kemudian menjawab tidak atau jangan, dan tidak pernah diberi pilihan kecuali dipilihnya yang lebih ringan, yang lebih gampang selama tidak merupakan dosa. Jadi kalau ada dua pilihan, ini apa ini, beliau mesti milih yang lebih ringan selama tidak merupakan dosa. Kehidupan beliau sehari-harinya, beliau tidak mengada-ada dalam berpakaian dan makanan, mengenakan pakaian apa yang ada. Sebagian besar pakaiannya adalah pakaian orang umum, ya orang kanan kiri di situ. Beliau baru mengenakan pakaian yang indah apabila diperlukan untuk menemui utusan-utusan dari negara-negara tetangga atau untuk upacara hari-hari besar. Beliau makanan apa yang ada. Kalau ada daging dan kue-kue, gula-gula dimakannya. Tapi kalau hanya menemukan roti dan minyak goreng atau cuka, ya dimakan juga. Pokoknya, katanya Ramadura, tak nampean tak apek pokoknya enggak ngalem lah pokoknya, apa adanya. Dan kalau beliau pernah masuk ke rumahnya Ibu Aisyah, dia apa pangan apa bakal rasane mboten napa-napa. Kebeneran aku ya poso kok dina iki. Coba. Begitu Nabi itu. Kalau masuk rumah kok ndak nemu apa-apa, beliau orang poso itu asal belum makan ya. Niat siang nggak apa-apa. Jadi mamanya malam nggak niat. Asal belum zuhur, ya. Niat poso sunat boleh. Jadi kalau sampai masuk ke dapur, ada apa? Tidak ada ini. Wah kebetulan saya puasa. Jadi niat puasa. Itu sering Nabi melakukan kalau beliau masuk ke rumahnya Ibu Aisyah. Malahan kadang-kadang ini yang betul-betul ngenes nih. Beliau kalau sudah tidak menemukan apa-apa di rumahnya, beliau sering mengikat batu pada perutnya. Jadi batu itu apa pernah dicoba? Apa mengurangi lapar itu? Diganjel. Nah, sering ganjel. Beliau tidur di atas kasur terbuat dari kulit yang diisi jerami. Sifatnya. Beliau duduk di atas tikar dan sering pula tidur di atasnya. Sampai satu waktu Sayyidina Umar itu nangis karena waktu siang Nabi itu tidur, bangun, di gegernya itu ada tirase gitu, tikar, jadi ngecap gitu. Nangis Sayyidina Umar. Nabi, padahal beliau itu kepala negara itu waktu itu, Amirul itu sudah. Beliau di dalam pergaulan dengan istri-istrinya sering, ini bisa ditiru ya, jangan paneng terus. Banyak bersenda gurau. Malah beliau mengatakan khairukum li ahli. Yang paling baik kamu itu adalah yang paling baik pada istrinya. Jadi tahu saat-saat bersantai, bersenda gurau. Malah Nabi itu sering ngajak Ibu Aisyah yang masih muda belia itu. Ibu Aisyah itu waktu Nabi meninggal umurnya 17 tahun. Bayangkan gitu ya. Jadi Nabi meninggal umur berapa? 60 sekian toh. Nah itu Ibu Aisyah umur 17 atau 18 tahun. Jadi waktu hidup bersama Nabi selama di Madinah, itu sering Nabi itu mengajak budak-budakan. Coba, Nabi ya, nanti seperti di sini umpamanya ya, seorang kepala jawatan gengsi, katanya. Gengsi. Kanjeng Nabi tidak pakai gengsi. Iya. Jadi kalau dengan istri beliau guyon, ya, malah itu balapan. Budak-budakan.
Lalu diterangkan lagi di sini malahan beliau juga seorang di dalam kehidupan belanjanya itu dibagi menjadi 3. Ada 2 istri yang ini sudah puncak, orang yang teguh, tabah dan imannya memang sudah terjamin, yaitu Ibu Aisyah dan Hafsah. Ini belanjanya hanya ukuran sehari semalam kok. Jadi untuk besok pagi tidak tahu. Ini satu. Yang kedua, ada istri yang diberi belanja untuk 40 hari. Jadi ada yang diberi 40 hari. Yang ketiga, ada yang 1 tahun. Jadi ada istri yang dicukupi untuk keperluan 1 tahun. Ini untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi itu memperlakukan keluarganya ya, sesuai dengan keadaan masing-masing. Tapi pada umumnya beliau ini hidupnya dalam arti kesederhanaannya sampai mendekati kegersangan dan kekasaran hidup lahiriah. Pernah Ibu Aisyah mengatakan, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang 2 hari dari roti bur, terbuat dari bur, ada tanaman bur. Dan benar-benarlah kami berdiam 1 bulan, 2 bulan, tidak ada api dinyalakan di rumah kami. Dan selama itu makanan kami cuma korma dan air. Dan ketika Nabi wafat, meninggal pada waktu itu, tidak ada yang dimakan kecuali roti kering terbuat dari syair yang terdapat pada laciku. Jadi tidak meninggalkan apa-apa Nabi. Beliau pernah bercerita, sahabat Anas pernah bercerita, beliau ini pada satu waktu pernah menggadaikan baju besinya. Baju yang dipakai untuk perang itu digadaikan pada orang Yahudi hanya untuk membeli tepung syair untuk belanja. Ini terkenal hadisnya. Jadi beliau itu pernah satu kali, ya ini maaf ini, sampai dalam hadis diterangkan, waktu Nabi meninggal itu baju besinya Nabi itu belum tertebus. Yang nebus itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Untuk mencukupi belanjanya itu menjual menggadaikan itu. Kemudian saya menemukan hadis pekerjaan beliau sehari-hari di rumah bagaimana. Nah, ini Ibu Aisyah yang mengatakan, idza kana fi baitihi fi mihnati ahli. Kalau di rumah dia, Nabi itu sering menolong istrinya, keluarganya. Fakana yafli saubahu, kadang niti-niti metani, ngersii bajunya sendiri. Wa yarqa'uhu, nembel, jahit. Wa yakhdumu nafsahu, melayani dirinya sendiri. Wa ya'lifu nadihahu, memberi makan ontanya. Wa yaqumul bait, suka menyapu rumah, menyapu. Wa ya'qilul ba'ir, nyancang ontanya. Wa ya'kulu ma'al khadim, makan bersama pelayan. Wa ya'jinu ma'aha, dan bikin jenang ikut membikin masalah. Wa yahmilu bida'atahu fis-suq, dan beliau membawa sendiri barangnya. Ini pernah Abu Hurairah bercerita, aku masuk ke pasar bersama Rasulullah untuk membeli celana serwal itu. Si penjual lalu melompat memegang tangan Nabi untuk dicucuknya. Tapi Nabi, enggak usah kamu kan saya ini mau beli, ini bukan dilanggar ini, katanya Nabi itu ya. Duduk, enggak usah kamu berlaku seperti orang-orang itu memperlakukan rajanya. Aku bukan raja, aku hanyalah seorang laki-laki biasa di antara kamu. Kemudian beliau membeli celana, diambil celananya itu. Akhirnya dibawa. Maka aku, Abu Hurairah, sahabat yang mengirimkan ini, ingin membawakannya. Tetapi beliau tidak mau. Beliau berkata, sahibus syai'i ahaqqu
bi ayyahmilahu. Orang yang punya barang lebih berhak untuk membawa barangnya sendiri. Ini satu. Ada lagi cerita kesederhanaan. Beliau pernah satu kali beliau ini berada dalam suatu perjalanan bersama satu rombongan sahabat-sahabatnya. Pada waktu datang saat makan, maka mereka taruhlah berhenti berkemah gitu ya, berhenti di tengah jalan untuk makan. Ya. Makanan biasanya kambing. Seorang di antara hadirin ada yang berkata, kebetulan Nabi, saya membawa kambing, memang untuk makanan dalam perjalanan ini. Jadi ini kambing saya serahkan pada Nabi untuk dijadikan makanan kita bersama. Lalu setelah kambing itu diserahkan pada Nabi, ada seorang sahabat yang maju pada Nabi. Nabi, karena saya tidak punya kambing, biarlah saya yang menyembelihnya. Oh iya, kamu yang menyembelih. Nah, ini yang punya kambing, nah, ini yang menyembelih, biarlah aku yang menyembelih ini. Lalu datang lagi yang lain. Nabi, karena sudah ada yang menyembelih, saya yang akan menguliti. Apa itu? Nah, menguliti itu nyesek. Akhirnya datang lagi yang lain. Saya Nabi jagoan masak. Jadi saya yang nanti akan memasak. Akhirnya setelah itu tidak ada lagi. Lalu Nabi berkata, wa alayya jam'ul hatab, aku yang cari kayunya. Tidak runtuh rasanya sahabat-sahabat, semua siap untuk menjadi khodimnya, pesuruhnya. Saya yang Nabi, saya kan sudah tidak ada. Tapi yang penting ini malah belum ada, ini cari kayu. Nah, beliau berkata, wa alayya jam'ul hatab, dan saya lah yang mencari kayu. Akhirnya mereka berteriak, wahai ya Rasulullah, jangan Nabi, kami semuanya telah mencukupi pekerjaan Nabi, kami sajalah yang mengerjakan. Tapi apa kata beliau? Alimtu annakum takfunani, saya tahu kamu mencukupi saya, walakinni akrahu an atamayyaza alaikum, tapi saya tidak senang untuk berbeda atau mempunyai keistimewaan atas kamu. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala yakrahu min abdihi ayyarahu mumayyazan baina ashabi. Tuhan tidak senang melihat ada orang berbeda dari teman-teman yang sebaya. Yang berbeda artinya mendapat keistimewaan. Ini sifat-sifat beliau yang pernah diuraikan. Lalu sebaliknya, beliau pernah diundang. Abu Syu'aib ini seorang sahabat Ansar, ingin mengundang Nabi. Terus bujangnya disuruh nyembelih panganan cukup untuk 5 orang. Terus saya memang ingin mengundang Nabi katanya. Akhirnya Nabi datang, tapi Nabi di samping yang lain bawa orang. Yang orang ini tidak diundang oleh Nabi, oleh orang itu. Jadi akhirnya Nabi lalu mau masuk. Bung, orang ini ikut bersama saya. Kalau sampean setuju memberi izin, ya izinkan. Tapi kalau tidak, ya biar dia pulang. Loh, siapa? Ya ini yang saya bawa ini. Wow, seketika terus dijawab, tidak Nabi, silakan. Tidak mengapa, bahkan saya mengizinkan dia. Jadi kata-kata izin itu diperlukan. Jadi kalau undangan, ada orang mengundang, kok tidak diundang datang, itu namanya tufaili. Tufaili itu dilarang. Tufailiyun. Ya. Jadi saya diundang makan, kok ada teman saya ajak, tidak boleh ya mengajak orang makan di rumahnya teman, ya itu nggak boleh. Sama dengan tamu gini ya, terus saya tamu,
Ada teman saya tamu, mari silakan makan, sini. Loh, kok melok duwe kok? Oh, silakan, tidak boleh. Nggak boleh tuh. Tamu sama tamu, nggak mau. Monggo, jajane, monggo. Loh, padahal dia bukan tuan rumah, bukan nyonya rumah, nggak boleh itu. Nggak boleh menurut agama. Ya? Nah, juga berkat itu kalau tidak diizinkan nggak boleh. Jadi mamanya makan ya, terus ada niat bawa disai gitu ya. Ya, itu nggak boleh itu. Sebab ini disediakan untuk dimakan di sini. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Ini tuntunan sesuai agama. Ini orang itu mau diberi berkat itu disediakan sendiri, ya toh? Yang namanya berkatan itu. Nah berkat ini maaf ini menjadi kebiasaan. Berkatnya itu lalu makanan nasi atau ikan yang ada di situ itu dimasukkan di tempat tidak boleh itu, tidak boleh. Itu haram. Sebab ini mungkin ini memang disediakan nanti sisanya untuk yang belakang. Yang belakang kadang-kadang belum makan itu. Sedang sampean diizinkan makan itu di sini, bukan untuk dibawa. Nah, yang dibawa ini saja. Dan ini tidak usah diambil lagi dari sini. Itu biasa itu juga. Ya. Wah dibuka, rebutan kadang-kadang itu. Langsung sedikit, tidak boleh. Juga orang yang kalau tidak diundang hadir harus dimintakan izin. Seperti Nabi. Diundang, bawa. Ini orang tidak kamu undang. Kalau kamu izinkan, ya izinkan. Kalau tidak, biar dia pulang. Nah, kalau dia mengatakan, saya mengizinkan Nabi, baru masuk. Ini untuk mengajari kita tata tertibnya. Kemudian ada lagi yang saya perlu tambahkan sedikit. Beliau ini ternyata senang humor, senang bergurau. Erat berhubungan dengan sifat beliau yang periang adalah sifat senang humor yang sehat, bergurau dengan sahabat-sahabat dan para tamu. Beliau senang berhumor, melucu dalam banyak senyum untuk hal-hal yang remeh, mengajak bergurau sahabat-sahabatnya dan membuat lelucon-lelucon yang sopan dengan dalam acara-acara yang ringan. Ini pernah contohnya begini. Ada seorang tua perempuan, nenek tua, datang pada Nabi sambil setengah meringis-meringis gitu, nangis, minta didoakan supaya masuk surga. Terus Nabi menjawab, bagaimana? Tidakkah nenek mengetahui bahwa surga itu tidak bisa dimasuki, tidak bisa dihuni oleh nenek-nenek yang tua? Bagaimana saya harus berdoa? Katanya Nabi, nangis ini, bolong komen orang, ya apa, nangis betul. Akhirnya setelah nangis, lalu Nabi segera datang. Mbok, coba suruh datang sini, mbok itu datang. Apa mbok tidak pernah dengar firman Allah, inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran uruban atraba. Wong wedok sing tuwek-tuwek itu aku lahirkan, aku ciptakan lagi sebagai makhluk baru di surga nanti. Mereka akan dijadikan gadis-gadis remaja. Ini Quran ini, ya. Jadi memang tidak ada wong wedok tuwek itu tidak ono. Ya, mereka itu kembali menjadi gadis-gadis, abkaron, gadis-gadis, uruban. Uruban itu artinya yang dicintai, ya, dan berbudi. Atroban yang umurnya apa? Pantaran Allah. Ya sebaya. Jadi rata-rata malah ditafsirkan
mereka nanti orang perempuan kita sekalipun sudah tua, sepuh, 80 tahun, itu nanti kembali muda. Nah, mudanya itu ukurannya 30-33. Jadi umur itu kira-kira jadi umur yang matang lah bilang gampangnya, ya. 30-33. Jadi Nabi itu guyon nih, apa enggak pernah dengar ayat itu, Mbok? Oh, iya. Nek kok ndak iso mlebu tuwek, mesti dadi enom, gadis maneh, dadi perawan maneh sampean itu. Iya lu. Kok iso lho Nabi guyon gitu. Iya, guyon itu guyonnya Nabi. Malah juga ada apa itu? Ya banyaklah guyon-guyon yang seperti ini yang ada orang minta tolong, ya. Nabi saya ini akan melakukan perjalanan jauh, tolong saya usahakan kendaraan untuk kendaraan saya itu onta. Terus Kanjeng Nabi berkata, ya nanti saya carikan anak onta, kamu saya naikkan anak onta. Tuh, kok anak onta Nabi? Bagaimana menempuh beratus mil ini naik anak onta? Terus Nabi, loh, apa ada onta tidak anak onta? Katanya Nabi. Ya ngono kok bermen. Loh begitu itu loh ya. Nabi itu ini namanya itu untuk beri contoh pada kita. Kita itu jangan sok gitu loh. Ada yang buat begawat terus gitu. Ya. Jangan paneng terus ya. Harus ada masa. Karena itu makruh. Orang ibadah itu maksa-maksa itu makruh. Nabi bersabda, nek kon nglakoni sunat-sunat apa maca Quran, sing sunat-sunat itu. Kok ngantuk, ojo diterus, turu. Itu. Jadi nek mamane mau sembahyang apa sudah gini-gini itu, wah sudah tidur aja. Maca Quran sekesel itu, dipaksa. Wah, rampas saja itu. Kamu bisa keliru bacanya itu. An'amta alaihim an'amtu. Itu keliru saya. Padahal engkau yang memberi nikmat, keliru saya yang beri nikmat. Itu bahaya itu. Jadi usaha untuk ini ya sebagai contoh bagaimana Nabi mengajarkan supaya orang itu bisa menempatkan dirilah saat yang tepat. Dah, ini saya kira tentang kasih sayang saya pernah terharu. Beliau itu bukan hanya pada anak, pada orang, sampai pada binatang. Beliau pernah satu kali kelihatan sedang mengulurkan cawan ke seekor kucing untuk minum. Jadi ada kucing itu ambil kobokan begitu, ngelungno itu, kepala negara Rasulullah. Coba bayangkan, isi obor memberi makan kucing. Coba ini bayangkan. Ada lagi beliau dicatat pernah merawat seekor ayam yang sakit di rumah beliau. Jadi ada satu dirawat, diobati, jamoni dan sebagainya. Nah inilah sebagai tanda-tanda. Satu hal yang kita tandai, beliau ini dalam kedudukan dan suasana yang betapapun tetap beliau itu manusia Muhammad Rasulullah. Artinya tidak berubah. Waktu beliau menderita dikejar-kejar, ya tetap beliau apa adanya. Kemudian beliau setelah mencapai kemenangan, beliau ya tetap apa adanya. Tidak kalau dia untung terus begini, ya, atau kalau sudah rosok turun pangkat, makanya turun pangkat atau rosok apes lalu begini, enggak, tetap biasa. Ini loh kepribadian beliau yang sukar. Beliau waktu menduduki Mekah yang terpaksa ditinggalkan 8 tahun ngungsi, waktu datang, apa yang dia lakukan? Naik onta sambil menunduk, malu dia dan merasa syukur kepada Allah. Bukan lu teriak-teriak siapa aku, enggak begitu, enggak. Terus masuk Ka'bah.
di sana, terus beliau sembahyang. Sesudah sembahyang, beliau lewat mau ketemu penduduk sudah kumpul semua, orang-orang banyak. Ini bekas-bekas musuhnya. Terus ada seorang Mekah penduduk itu yang rupanya ini banyak melakukan kesalahan dulu itu, gitu kan Nabi. Ini waktu Nabi kebetulan lewat di mukanya itu gembret, gini, ya takut gitu. Tahu Nabi itu, akhirnya diparani, terus dipegang. Hawwin alaih, tenangkan. Innama ana ibnu mura'atin min Quraisy. Saya ini cuma anaknya orang perempuan dari Quraisy, karena ta'kulul qadid, yang suka makan dendeng. Aku sih anak embok yang suka makan dendeng. Lah apa kok tidak dendeng? Takut dia, sebab dia tuh punya salah. Setelah itu Nabi berdiri dibuka musuh-musuhnya itu, terus beliau bicara, kamu apa kira-kira menganggap yang akan saya lakukan sekarang? Aduh Nabi, engkau adalah orang saleh, putranya orang saleh, orang baik, anak orang baik, cucunya orang baik, tentunya kamu akan berbuat baik. Ini mati. Terus beliau berkata, ilhabu, dah biar. Fa'antumut talaqa, kamu saya bebaskan dari segala macam tuntutan. Waduh, sorak-sorak orang itu. Buyar dalam arti yang di dalam sejarah disebut, ini musuh-musuh ini diberi juluk Abtulaqo, orang yang dibebaskan dari tuntutan. Abtulaqo, kalau Abtulaqo ya mereka ini. Beliau itu mengatakan sudah. Tapi ada tokoh-tokoh yang memang berbahaya begitu. Ada. Tapi semua yang lain dibebaskan. Nah inilah kebesaran beliau. Ya mudah-mudahan kita itu biarpun ya sedikitnya kita cinta kepada beliau. Seperti hadis tadi itu ya, tambah cinta. Nomor 2, ya mudah-mudahan kita sedikit banyak itu ada pedoman lah untuk bahan atau untuk contoh, untuk meniru ya. Dapat mungkin umpamanya bagaimana menguasai diri. Kalau sedang untung senang ya biasa, dalam keadaan patah biasa. Ini loh, mempertahankan kepribadian yang tetap ini satu perjuangan. Kalau kita mempunyai mental dan hati yang kuat, iman yang kuat, insya Allah kita naik beca sama, naik Mercy sama, naik sepeda sama, sepeda motor sama, jalan kaki sama, sarungan sama, celonoan sama, jas rangkep dinas gasi sing ireng kabeh kok ya, black apa itu namanya? Itu istilahnya itu, lupakan resepsi biasa. Pakaian serbanan biasa. Cak klamben biasa. Ya opo isane duwe ngono iku lho. Duwe akeh biasa. Pas kempes biasa. Lho ngono. Mempertahankan ketetapan gitu. Inilah yang mudah-mudahan kita bisa ya mencoba-coba meniru seperti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.